saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Tema yang kita bahas kali ini adalah Prabowo panik kembali ke karakter semula. 18 hari menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres, tampak nyata Prabowo Subianto panik dan tak percaya diri. Walaupun sudah berkoalisi dengan partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, ditambah Partai Gelora dan Partai Bulan Bintang, justru kepanikan kian nyata dalam perilaku politik Prabowo. Tampaknya endorsement dan dukungan politik Presiden Jokowi kepadanya mulai diragukan. Indikatornya jelas, di mana hari-hari terakhir ini Jokowi mulai menjauh dan menjaga jarak dengan Prabowo dan koalisinya. Termasuk keluarga Presiden Jokowi seperti Gibran, Bobi, Kaisang pun telah terang-terangan menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo, tidak untuk Prabowo. Bahkan Gibran yang digadang-gadang jadi cawapres Prabowo pun telah tidak berminat. Prabowo kini sangat dilematis dalam menentukan pasangan cawapresnya. Partai Golkar, pasangan kuat koalisinya, telah menyodorkan Airlangga jadi cawapresnya, tetapi elektabilitasnya rendah. Partai Amanat Nasional juga bersikukuh mendorong Erick Thohir jadi pasangannya. Tak ketinggalan muncul Partai Demokrat yang juga berkehendak menyodorkan AHY jadi cawapres mendampingi Prabowo. Kalkulasi politik Prabowo bahwa ketiga nama ini tidak berkemampuan mendongkrak elektabilitasnya yang telah mentok di angka 34,2%. Selisih jauh dengan Ganjar yang telah mencapai 37,2%. Prabowo mulai panik. Karakter awalnya seperti temperamental, suka marah-marah, mulai keluar satu persatu. Konon berita terbaru bermunculan di medsos. Prabowo menampar Wamentan membuat geger kabinet Jokowi. Rekam jejak lamanya bertaburan kembali di medsos. Suka marah dan banting HP, memukul-mukul podium kembali viral. Dosa-dosa lama dan baru mulai diungkit. Penculikan para aktivis, pelaku pelanggaran HAM, pengusaha hitam, dan pelanggar hukum memiliki konsesi penguasaan tanah jutaan hektar, pengemplang gaji ribuan karyawan. Tak ketinggalan, keislamannya mulai diragukan karena konon Prabowo Subianto tidak bisa melakukan sholat secara benar. Kedekatannya dengan HTI, FPI,
PA212, PA412, dan kelompok-kelompok radikal mulai dibuka kembali sebagaimana terjadi pada tahun 2014 dan 2019. Sedangkan di sisi yang lain, Ganjar Pranowo, koalisi partai pendukungnya solid dan bakal cawapres pendukung dan pendamping Ganjar antri nama-nama besar yang memiliki elektabilitas tinggi. Ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, ada Andika Perkasa, bahkan ada Erick Thohir. Bahkan telah terbentuk tim 7 pemenangan Ganjar dan tim pemenangan nasional untuk Ganjar dari orang-orang yang punya pengaruh besar di masyarakat seperti Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin, dan Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Melihat itu semua, wajar Prabowo panik, sebab keinginannya berkuasa dan jadi presiden sangat kuat, sangat besar, dan nafsu kuasanya membludak. Dan itu tampak dalam berbagai macam tampilan yang dilakoninya belakangan ini. Tapi hitung-hitungan politiknya tampaknya akan kalah lagi. Wajar dong Prabowo panik, sehingga perilaku politiknya bermunculan seperti karakter semula. Kita bisa lihat dengan jelas dari beberapa tampilannya di depan publik. Pada pertemuan asosiasi kepala desa, asosiasi wali kota, tampak Prabowo emosional karena tidak menguasai masalah. Begitu juga dalam pertemuan baca pres di UI dan UGM. Jelas sekali Prabowo emosional dan sama sekali tidak memahami masalah Indonesia ke depan. Dia tidak tahu kemana bangsa dan negara ini harus dibawa. Narasinya yang itu saja, yaitu melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi, mulai diragukan masyarakat. Kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan dianggap tidak ada. Membeli pesawat bekas, mengimpor pakaian tentara, tugasnya sebagai koordinator ketahanan pangan melalui kegiatan food state juga gagal. Secara nasional dan logika politik, Prabowo tidak pantas jadi presiden. Semua fakta yang terang benderang tentang dosa-dosa dan kegagalannya kini sudah diketahui masyarakat. Jelas membuat Prabowo panik. Dan terbukti elektabilitasnya dalam 2 bulan terakhir mentok di 34,2%. Rakyat sudah cerdas. Rakyat mulai logis dan rasional menentukan pilihan. Upayanya menggapai dan meraih suara Nahdien dan suara pendukung Jokowi sudah mentok. Suara Nahdien hanya mampu diraihnya sebesar 14% saja. Suara pendukung Jokowi hanya 5% saja.
Beda dengan Ganjar Pranowo yang mampu meraih suara Nahdien sampai 22% dan suara pendukung Jokowi hingga 17%. Dan trennya Ganjar akan menguasai suara Nahdien hingga 30% dan suara pendukung Jokowi hingga 25%. Prabowo panik dan semua kalkulasi politiknya mentok. Satu-satunya langkah yang tersisa untuk Prabowo ialah kesediaannya menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Dengan begitu, terselamatkan dari cawapres abadi. Di usia tuanya, jabatan wapres sudah lebih dari cukup. Tentu saja kecuali takdir berkata lain. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita semakin rasional dalam menentukan pilihan. Agar channel ini dapat menjadi besar, mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video selanjutnya. Terima kasih.